Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya, video mengenai daftar cerita di Jerman, terus daftar cerita perjalanan badminton, Musa Isa setahun di Jerman, dari 2022 sampai 2023, yang ikut liga, yang ikut turnamen, dan, latihannya ada di video sebelumnya. Nah, sekarang ini daftar isi yang direncanakan pendidikan IT untuk anaknya. Nah, jadi untuk, pendidikan anak-anak itu kalau, secara subjektif untuk saya pribadi itu anak-anak ada 3 pondasi utamanya. Yang pertama adalah agama. Nah, itu kenapa ada pendidikan agama Islam. Kemudian, yang kedua adalah bahasa, dan yang ketiga, IT. IT ini nanti secara kurikulum atau silabusnya juga terbagi 2 untuk yang nanti memang akan, karirnya di bidang IT atau yang karirnya di bidang yang lain. Jadi IT secara umum basic-nya gitu. Nah, ini adalah dasar, IT untuk yang menuju freelancer programmer ini kalau misalkan anak akan diarahkan untuk menjadi programmer ke depannya gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah IT untuk anak kelas 1 sampai 12 menurut, ACM dan IEEE ini untuk yang nanti, siapa pun akan menjadi apa pun gitu. Jadi ini adalah materi IT yang dasar atau basic-nya atau minimal dikuasai oleh anak-anak di zaman sekarang, di mana di era, perkembangan IT yang cukup pesat, teknologi digital, teknologi informasi, AI dan segala macamnya gitu. Nah, jadi di daftar isi pendidikan IT anak ini direncanakan nanti akan, berisi, yang pertama adalah bagaimana kita memotivasi anak. Nah, jadi kita ceritakan, real success story atau kisah-kisah sukses orang di bidang, IT. Ini sangat banyak, tidak harus ceritanya itu adalah yang ada di puncaknya gitu, tetapi juga cerita, praktisi-praktisi IT atau ahli IT yang juga, sangat banyak. Nah, itu juga bisa diceritakan, yang untuk bisa jadi motivasi gitu. Termasuk, motivasi dengan menguasai IT nanti, anak akan memiliki keunggulan atau perbedaan, dibandingkan anak yang lain, itu bisa kita berikan motivasi itu. Nah, kemudian untuk roadmap menuju freelancer programmer ini, garis besarnya yang pertama adalah menguasai basic matematika. Nah, basic matematika nanti bisa dijabarkan lagi lebih detail, dibagi kategorikan berdasarkan misalkan, aljabar linier, statistika probabilitas, terus, misalkan kalkulus atau yang lain yang diperlukan gitu, matematika diskrit dan yang lainnya. Basic bahasa pemrograman dikenalkan mengenai, bahasa pemrograman, apa itu bahasa pemrograman, jenis-jenisnya. Kemudian kalau misalkan, memilih salah satu, Python misalkan dikenalkan, dasar-dasarnya, sintaksnya dan lain sebagainya. Dan setelah itu masuk ke library. Kita menentukan salah satu bahasa pemrograman, nah kemudian library di bahasa pemrograman tersebut apa saja yang bisa digunakan. Nah, setelah itu yang salah satu yang cukup penting itu adalah contoh kasus. Jadi ada yang pernah menyampaikan kalau kita terlalu fokus atau banyak atau terlalu, sekuensial dengan urutan mulai dari basic matematika dulu sampai selesai, nanti basic pemrograman sampai selesai, library sampai selesai, itu biasanya memerlukan waktu yang lama gitu ya. Nah, kadang kita perlu membuat, variasi antara ya secara sekuensial dan juga secara paralel. Jadi, basic matematika, kemudian basic pemrograman itu berjalan secara paralel, nah kemudian juga satu library yang dikenalkan dan satu studi kasusnya. Nanti akan lebih, cepat untuk mengetahui aplikasi dari basic matematikanya, basic bahasa pemrogramannya dan library-nya ketika diterapkan pada contoh kasus tertentu di dunia nyata atau kasus realnya. Nah, kemudian kurikulum IT untuk anak kelas 1 sampai 12 ini menurut, ACM dan IEEE. Nah, kita tahu bahwa kurikulum pendidikan di, Indonesia atau di banyak negara lain itu tidak
selalu atau tidak semuanya mengikuti secara, dinamis perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, kalau di bidang IT itu kita mengenal ada ICM dan IEEE yang, dia fokus di bidang IT dan mereka membuat guideline atau panduan atau rekomendasi kurikulum atau silabus yang sebaiknya dikuasai oleh anak-anak kalau dia ingin, menguasai dasar IT untuk nanti berkarir di zaman sekarang itu. Baik itu nanti akan berkarir di bidang IT ataupun di bidang yang lainnya. Untuk di bidang yang lainnya nanti dasar IT-nya apa saja yang, perlu dikuasai gitu. Nah, itu silabus IT mulai dari anak prasekolah atau TK, kemudian kelas 1 sampai kelas, 12. Nah, ini kita bisa lihat alamatnya di sini. Nah, di sini ada panduan kurikulum untuk, computer science. Ini bukan yang ke-12 ya secara umum. Ini computer science, ini untuk higher education, mungkin untuk perguruan tinggi gitu ya. Nah, di bagian bawahnya ini ada rekomendasi kurikulum untuk mulai dari kindergarten sampai, grade 12 sampai ke-12. Ini edisi 2017. Jadi standarnya K12. Kemudian ini contohnya misalkan standar apa yang perlu dikuasai oleh anak, kemudian konsepnya mengenai apa, dan ada subkonsep, kemudian, praktisnya, materinya apa. Nah, ini yang nanti kita perlu ajarkan ke anak-anak. Oke, ini daftar isi pendidikan IT, untuk anak. Oke, jika, dikira bermanfaat dan ingin mengikuti nanti, materi-materi atau sharing ini dan untuk berdiskusi nanti bisa, subscribe. Jadi kalau ada video nanti yang terbaru ini bisa mengikuti. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.